Oke. Ini nanti yang akan kita pelajari di materi kedua ini ada proses digitalisasi citra sampai nanti menghitung memori penyimpanan gitu. Tapi di pengolahan citra ini ada beberapa rumus, tetapi nggak seperti matematis, nggak seperti kalkulus gitu ya, apalagi kayak kalkulus lanjut, nggak ya, kalian nggak usah takut. Jadi cuman sedikit aja materinya untuk hitungan. Langsung aja kita masuk ke jenis citra berdasarkan sistem perekaman citra. Nah, tadi materi yang pertemuan pertama tadi kita sudah bahas. Ada pengelompokan citra itu ada citra tampak dan citra tak tampak. Yang kita bahas adalah citra yang tampak. Citra yang tampak itu terdiri dari citra kontinu atau analog dan citra diskrit atau digital. Nah, citra kontinu itu merupakan citra yang merupakan hasil dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Nilai intensitas cahaya pada range 0 sampai dengan tidak terhingga. Alat akuisisi citra bisa mata manusia dan bisa kamera analog, kamera film. Mungkin orang tua kalian punya, mungkin ya. Dulu, waktu zaman dulu itu ada kamera film, yaitu nanti kalau misalnya di foto tidak bisa langsung jadi gitu. Harus diabstruk dulu supaya bisa dilihat gitu. Nah, itu dengan menggunakan kamera film. Kalau sekarang kan enggak ya. Kita bisa langsung jadi, langsung lihat hasilnya juga langsung bisa. Kemudian citra diskrit, hasil proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Nilai intensitas cahaya bergantung pada kedalaman bit penyusun citra. Kedalaman bit penyusun citra. Nah, alat akuisisi citra digital bisa kamera digital, bisa kamera di smartphone, kemudian webcam, scanner, dan lain sebagainya. Nah, ada proses digitalisasi citra. Digitalisasi citra itu apa sih? Yaitu representasi citra kontinu menjadi nilai-nilai diskrit atau numerik. Hasil dari digitalisasi citra disebut dengan citra digital. Nah, citra digital dibentuk oleh kumpulan titik-titik atau piksel. Seperti ini ya. Ini tampaknya kalau kita lihat gitu ya, citra kontinu kita nampak seperti ini. Padahal sebenarnya di citra, kalau kita lihat atau kalau kita convert ke citra digitalnya, itu bentuknya seperti ini. Ada kotak-kotak gitu. Ada kotak-kotak di mana kotak-kotak ini mengandung unsur nilai atau numerik nih. Ini yang saya kasih abu-abu ini ya. Ini mengandung unsur nilai numerik. Nah, ini. Oke. Kemudian citra digital berbentuk persegi dan punya koordinat posisi X, Y. Dimensi ukurannya adalah tinggi N, lebar M. Nah, di sini proses digitalisasi citra itu ada dua, yaitu digitalisasi spasial atau sampling dan digitalisasi intensitas atau kuantisasi. Sekarang yang pertama, digitalisasi sampling terlebih dahulu. Sebuah proses yang mewakili daerah dengan ukuran tertentu pada gambar kontinu ke dalam grid bujur sangkar. Kalau citra kontinu ada X, Y, height, sama width ya. Kalau misalnya gambar digital, itu ada tinggi N dan lebarnya M. Ini ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan koordinat titik kartesian. Jadi kalau dulu ada kartesian, kalau kalian ingat di matematis ya. Proses konversi atau perubahan citra kontinu ke citra digital. Besar kecilnya ukuran piksel pada citra. Ini kita lihat contoh citra dalam piksel yang berbeda. 10 kali 10. Di sini tinggi, misalnya tinggi kali lebar gitu ya. 10 kali 10. Pikselnya, kedalaman pikselnya 10 kali 10 ini sangat nggak jelas. Kemudian kita naikin lagi menjadi 50 kali 50. Semakin jelas.
Tetapi akan lebih jelas lagi kalau ditingkatkan menjadi 400 kali 400 pixel. Hasilnya akan lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian proses yang kedua ada digitalisasi intensitas. Halo, masih kelihatan? Bu, tadi terputus, Bu. Sekarang? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada Tampilannya. share screen-nya lagi, Bu. Iya, Bu. Sebentar ya. Oke. Iya, Bu. Mengelompokkan nilai tingkat keabuan citra kontinu ke dalam beberapa level. Besarnya nilai tingkat kecerahan dalam grayscale sesuai dengan jumlah bit biner yang digunakan. Proses membagi-bagi warna kontinu menjadi G buah warna. Biasanya G diambil dari perpangkatan 2. G itu inisial ya. Kita inisialisasikan G buah warna. Nah, ini rumusnya. G sama dengan 2 pangkat M. Nah, di mana G merupakan derajat keabuan atau jumlah kemungkinan warnanya, sedangkan M adalah pixel depth atau kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan informasi. Satuannya yaitu bit. Ingat, bit itu berbeda dengan byte ya. Nah, di sini ada hasil proses digitalisasi. Di sini ada picture. Ada picture ya. Kita lihat ini sebuah gambar. Kalau kita lihat untuk sampel spacing-nya itu jadi kita bagi kotak-kotak gitu kan, kita jadikan kotak-kotak yang ada warnanya itu yang hitam. Karena kita tadi pakai yang keabuan ya, abu. Nah, kemudian menggunakan proses kuantisasi, proses yang kedua dari yang pewarnaan ini tadi akan kita match-kan ke dalam matrik warna. Ada black, gray, dan white. Ini hasil dari proses digitalisasi. Nah, yang tersimpan nanti bukan warna ini, tapi yang tersimpan adalah matrik dari nilai-nilainya. Nah, sekarang ini saya kasih contoh dulu nih, contoh soal. Diketahui sebuah citra dengan kapasitas 2 bit. 2 bit tentukanlah jumlah kemungkinan warna yang terdapat pada citra tersebut dan sebutkan rentang nilai warnanya. Diketahui M sama dengan 2 bit, maka G-nya kemungkinan warnanya sama dengan 2 pangkat M. M-nya tadi kan 2 nih. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 jumlah kemungkinan warna. Sehingga rentang nilainya dari 0 sampai 3. Nah, kemudian ini ada tabel skala keabuan. Maaf ya, saya lagi batuk soalnya. Di sini ada skala keabuan, rentang nilainya 0, 1. Itu pixel depth-nya 1. Artinya berarti skala keabuannya 2 pangkat 1. Punya 2 kemungkinan jumlah warnanya. Kalau enggak hitam, putih gitu ya. Nah, ini kalau yang 4 nilainya 0 sampai 3. Pixel depth-nya 2 bit. Nah, di situ sudah komplit ya. Nah, catatan, semakin besar derajat keabuan yang dipakai untuk merepresentasikan citra kontinu, semakin bagus citra digital yang dihasilkan. Karena jumlah warna yang dapat direpresentasikan semakin banyak. Ini. Kemudian elemen citra digital, ada color, warna yang dapat ditangkap oleh mata, hijau, kuning, merah gitu ya. Kemudian kecerahan atau brightness, ada hue. Hue itu identitas Halo.
Halo, halo, halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Sudah kelihatan? Belum. Hai. Belum. Oke, sudah? Belum, Bu. Udah belum? Sudah. Sudah terlihat ya? Kemudian ada Sudah, Bu. kontras. Oke, ada kontras, kemudian ada saturation, tingkat kepekatan warna. Makanya kalau kalian ada mau mengubah warna, biasanya ada brightness-nya, kemudian ada kontrasnya, itu kalian yang atur gitu ya. Ada saturation-nya gitu, kalian yang atur. Nah, ini macam koordinat sistem. Kalau dulu kalian matematika belajar koordinat kartesian. Nah, sekarang kita belajar tentang koordinat citra. Nah, apa yang membedakan? Jadi ini kita lihat kalau koordinat kartesian dulu pembacaannya XY. Sampai sekarang pun juga masih XY ya. Cuman nanti akan beda di letaknya. Kalau ini 2,3 ini di sini di atas ya. 2,3 di sini, X-nya ke kanan, Y-nya ke atas, tetapi kalau pixel X-nya ke kanan tapi Y-nya ke bawah. Jadi berkebalikan. Kalau yang kartesian tadi 2,3 itu berada di atas X, nah kalau yang pixel citra, koordinat citra, 2,3 itu berada di bawah X. Halo. Halo, Bu. Sepertinya emang kita harus... Halo, Bu. Sudah kelihatan lagi? Oke. Jadi perbedaannya adalah titik originalnya kalau di kartesian itu berada di pojok kiri bawah, tetapi kalau digital citra digital itu titik originnya ada di atas, pojok kiri atas. Yang membedakan lagi pergerakan nilai X ke arah kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Ini untuk X ya, sama. Kemudian ini sama dengan yang ini ya, semakin besar ke kanan, semakin kecil. Nah, tetapi pergerakan nilai Y jika ke atas, nilai semakin besar. Ke atas nilai semakin besar. Jika ke bawah, nilai akan semakin kecil. Nah, berbeda dengan yang citra digital, pakai yang koordinat digital, pergerakan nilai Y jika ke atas nilainya akan semakin kecil. Nih ya, jika ke atas nilainya akan semakin kecil karena dia semakin mendekati titik original. Kemudian jika ke bawah akan semakin besar. Itu yang akan membedakan. Sehingga nanti kalau hitungan, kalian jangan ngitung yang dari bawah sini. Jadi kalau ada kotak-kotak gitu ya, ada kotak-kotak, yang kalian hitung jangan dari bawah, tetapi dari atas sini. Tuh. Kemudian format dan tipe citra. Cara penyimpanan informasi dalam citra itu ada citra biner, skala keabuan, warna, dan warna berindeks. Ukurannya dinyatakan dalam titik atau pixel itu picture element ya. Ukurannya dapat dinyatakan dalam satuan panjang, milimeter atau inch. Resolusi itu apa? Resolusi itu merupakan banyaknya titik untuk setiap satuan panjang atau dpi. Makin besar resolusi, maka titik yang terkandung dalam citra semakin lebih halus gitu. Jika kita menyimpan gambar ke dalam sebuah file, maka yang disimpan dalam file tersebut itu bukan warnanya ya, bukan warna. Misalnya kalian melihat image warnanya misalnya kalian melihat image berwarna merah putih gitu ya. Bendera merah putih misalnya. Nah, yang kalian lihat bukan warna, yang kalian lihat warna bendera merah dan putih. Tetapi yang tersimpan di dalam file komputer Anda itu bukan warna tadi, tetapi yang tersimpan adalah angka-angka. Angka-angka yang tersimpan dalam matriks citra.
gitu. Tipe citra berdasarkan format penyimpanannya, citra biner, skala keabuan, warna, dan berindeks. Citra biner itu hanya bernilai 0 dan 1. 0 untuk hitam dan putih untuk 1, seperti ini. Kemudian citra keabuan, grayscale, kemungkinan warna antara hitam minimal dan maksimalnya putih. Contoh yang tadi ya sudah saya jelaskan, skala keabuannya 4 bit, sehingga kemungkinan warnanya sama dengan 16. Rentang kemungkinan warna berarti 0 sampai maksimalnya 15. Jadi ini jangan sampai ke 16 gitu. Kemudian itu emang udah matrik warnanya gitu ya. Kemudian skala keabuan 8 bit, maksimalnya 256, berarti rentang kemungkinan nilainya sampai 255. Citra warna. Citra yang mempunyai kombinasi dengan 3 warna dasar, RGB. Red, green, blue ya. Berarti maksimalnya kalau red itu merah, kalau green itu hijau, dan kalau blue itu biru. Citra warna mempunyai maksimal bitnya 24 bit. Contoh, RGB yang merupakan citra warna pada layar. Itu contohnya ya, misalnya di layar komputer Anda itu kan ada pilihan screen-nya. Screen yang RGB atau yang apa? CMYK itu kan. Nah, itu pilihan warnanya. Kemudian citra CMYK, kalau kalian sering membuat atau memodifikasi menggunakan Photoshop gitu ya, itu kan ada pilihannya nih, mau latarnya itu mau CMYK atau RGB atau transparan atau yang white gitu kan. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu citra warna berindeks. Citra warna berindeks yaitu citra yang jenis nilai warnanya diberi indeks atau penomoran. Nah, di sini misalnya ada 6 di sini, 6, indeks 6, dan indeks 6. Pasti ini warnanya sama. Nah, kemudian di sini ada 5. Pasti ini warnanya akan menjadi lebih muda daripada 6. Sedikit berbeda gitu ya, di mana titik piksel pada citra warna berindeks mewakili indeks dari tabel warna atau palet warna. Jadi 6 ini akan mewakili dari color map. Jadi misalnya kadang kalau kita ngelihat di Adobe Photoshop atau misalnya ya Photoshop yang kelihatan. Jadi kan itu ketika kita geser warnanya ada angka-angka yang tergeser gitu ya. Itu kan ada beda-beda kan angkanya, ada yang tergeser. Nah, itu masuk ke palet warna. Contoh dari palet warnanya seperti itu. Kemudian kelebihan palet warna yaitu penyimpanannya lebih kecil, kemudian kita dapat memanipulasi warna dengan cepat. Ini representasi citra ke dalam file, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, nah di sini ada format file citra. Yang sebelah kiri adalah bitmap dan yang sebelah kanan adalah vektor. Yang membedakan adalah dari susunan gambarnya. Kalau bitmap itu tersusun dari titik berwarna atau piksel, kalau vektor tadi titik, garis, kemudian baru bentuk gitu kan. Kalau resolusinya tetap untuk yang bitmap dan yang vektor fleksibel. Kemudian format filenya ini untuk softwarenya bisa, mungkin kalau ada yang lain bisa ditambahkan lagi. Tapi yang familiar menurut saya itu ukuran gambar size-nya akan lebih besar, kemudian kalau vektor akan lebih kecil, ringan ya. Kegunaannya digunakan untuk yang desain kompleks dan banyak varian warnanya, sehingga kalau fotografi sebaiknya ngeditnya menggunakan Adobe Photoshop misalnya. Kalau misalnya vektor digunakan untuk desain-desain yang sederhana atau sedikit variannya. Contoh menggunakan mendesain logo, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kita mau menghitung cara penyimpanan citra.
Ada beberapa kasus untuk menentukan memori yang dibutuhkan untuk menyimpan file dari citra. Contoh pertama, ukuran file dengan menggunakan header. Di sini header diinisialisasikan H-byte. Ukuran citranya 100 kali 100 byte monokrom. Kemudian ukuran filenya berarti H plus data citra. Data citra berarti dikalikan aja, tinggal dikalikan 100 kali 100 byte. Itu jawabannya. Nah, kalau kalian mengerjakan, ini sedikit reminder aja gitu ya. Kalau kalian ngerjain tugas atau soal seperti ini, jangan lupa selalu dikasih satuannya. Kadang mahasiswa udah benar gitu ya, udah benar misalnya 8 bit, maksud dia 8 bit misalnya. Tetapi nggak ditulisin bitnya, akhirnya cuma 8 aja. 8 aja kalau orang baca pasti itu bisa 8 byte atau 8 kilobyte, kan macam-macam, sehingga akan saya salahkan gitu ya. Kemudian memori pencimanan citra tanpa header, sebuah citra 8 bit dengan ukuran 200 kali 100. Maka memori yang dibutuhkan tinggal dikalikan aja. Jangan lupa satuannya ya. Kemudian ukuran file tanpa header. Berapakah memori yang dibutuhkan pada citra berukuran 320 kali 300 piksel dengan 16 derajat keabuan? Ingat, derajat keabuan tadi. Halo? Halo. Oke. Punya saya ini soalnya, baru aja keluar koneksinya. Nah, 16 derajat keabuan tadi jangan langsung dimasukkan ke hitungan. Jadi kita jadikan kita hitung dulu bitnya berapa gitu ya. Jadi jangan langsung 320 kali 300 kali 16 karena itu baru derajat keabuannya aja, belum kapasitasnya berapa kita belum tahu. Makanya kita kalikan kita ubah dulu 16 derajat 16 derajat keabuan tadi kita jadikan bit dulu, kemudian baru dikalikan dari 4 bit ini kita kalikan ke sini, ke rumusnya. Nanti hasilnya sekian nih, 384 bit. Boleh nggak jawab ini aja? Boleh, asalkan ada satuannya. Mau jawab ini boleh. Mau jawab ini 48.000 byte juga bisa. Yang penting yang saya garis bawahi, yaitu harus ada satuannya. Gitu aja. Kemudian contoh keempat, ukuran file berdasarkan hasil pencitraan. Nah, di sini diketahui ada 2 scanner. 100 dpi, scanner 100 dpi dan scanner 500 dpi yang akan digunakan untuk pencitraan sebuah foto berwarna dengan ukuran 3 kali 4 inch. Jadi ada dua scanner untuk tapi satu foto untuk ngecek. Nah, kita mau pakai yang berapa, memorinya berapa. Bandingkan ukuran citra digital yang dihasilkan dari kedua scanner tersebut. Jadi kita ngerjain 2 hitungan ya. Berdasarkan ukurannya, sebaiknya citra digital masing-masing scanner disimpan ke dalam disket yang kapasitasnya 1,44 MB atau CD yang 6.000 MB. Itu pertanyaannya, ada 2. Nah, penyelesaiannya berarti kita hitung dulu kan. Kita hitung dulu ukuran fotonya tadi 3 kali 4. Kemudian dikalikan 100 kuadrat, dikuadratkan ya. Nah, ingat di sini jawabannya ada 120.000 dikalikan 3 byte. 3 byte itu dari mana? Karena ini foto berwarna sehingga ada RGB-nya. R1 byte, G1 byte, B1 byte. Karena citra yang dihasilkan adalah citra digital berwarna true color. RGB, jadi ini dikalikan 3 byte. Nah, untuk yang scanner 500 dpi, kita tinggal kalikan aja 3 kali 4 kali 500. Bu, 100 sama 500 itu apa? Itu dpi-nya, gitu ya. Itu dpi-nya. Kalau misalnya nanti ada 1000 dpi, silakan diganti. Itu dijadikan 3 kali 4 kali 1000 dpi. Dikuadratkan, resolusinya dikuadratkan. Kemudian hasilnya seperti itu. Nah, sebaiknya kalau yang
hasil dari scanner yang 100 dpi sebaiknya dimasukin kemana? Kita hitung. Disket memiliki ruang penyimpanan 1,44 MB. Kita jadikan kilobyte dulu. Ini kan kilobyte ya kan? Kita jadikan kilobyte biar lebih gampang. Jadi 1474 kilobyte. Kemudian CD memiliki ruang penyimpanan 600 MB. Nah, di sini kita jadikan kilobyte juga 614.400, sorry. Nah, maka penyimpanan yang paling efisien yaitu citra hasil scanner yang 100 dpi, yang ini ya, itu kita masukkan ke dalam disket. Oke, kita masukkan ke dalam disket. Tetapi citra hasil scanner yang 500 dpi itu masuk ke dalam CD. Ini CD. Bisa nggak kira-kira misalnya yang scanner 100 dpi tadi dimasukin ke CD? Bisa banget, tetapi itu tidak efisien gitu. Makanya kenapa kok tidak efisien? Karena banyak lokasi yang kosong gitu. Karena cuma sedikit banget gitu. 351 kilobyte 351 kilobyte dimasukin ke CD yang kapasitasnya 600.000 gitu. 600.000 kan terlalu banyak sisanya gitu. Jadi sebaiknya seperti ini. Yang 100 dpi masuk ke disket dan yang 500 dpi masuk ke CD. Berdasarkan pengalaman, soal contoh yang keempat ini selalu keluar di saat ujian gitu ya. Jadi kalian bisa pahami lebih jauh lagi. Nah, di sini ada tugas pertama. Diketahui ada citra, silakan nanti dikerjakan. Kemudian nanti silakan di-set submit lewat Edmodo. Kemarin kan udah saya kasih kelas code-nya ya. Silakan di-submit. Kemudian di sana ingat masih seperti mata kuliah yang kemarin-kemarin ya, ada due date-nya, sehingga kalian perhatikan. Biasanya kayak saya seminggu ngerjainnya, padahal ini juga 10 menit juga selesai gitu ya. Jadi jangan, kalau mau dikerjain sekarang jangan ditunda-tunda. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oh iya, materinya jangan lupa sudah di-download semuanya. Sudah Bu Disika. Nah, Sudah, Bu. Oke, iya. Nanti presensinya jangan lupa ya, Mas Sakti. Siap Ibu. Oke. Ini presensinya tuh berdasarkan yang 1 sama 2 ya Bu? Apa gimana tuh Bu? Kalau Iya, misalkan kalau yang di 1 nggak hadir tapi di 2 hadir gimana tuh? Ya udah deh, hadir aja deh. Oke Bu. Ya. Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar tugas?